ketika dunia masih sangat sunyi. Bayangkan malam yang tidak pernah kamu kenal. Malam tanpa lampu listrik, tanpa kota, tanpa suara kendaraan, tanpa bentuk teknologi apapun. Malam yang hanya terdiri dari gelap yang murni, udara yang bersih, dan bumi yang bernafas dengan ritme alaminya. Lalu beritahu saya di mana kamu mendengarkan cerita ini, dalam keadaan apa, dan dengan perasaan seperti apa. Tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar saya tahu kamu suka dengan cerita yang saya berikan. Mari kita lanjutkan ke dalam cerita kali ini. Jauh sebelum nama Jawa muncul dalam peta. Jauh sebelum bahasa ditemukan. Jauh sebelum kerajaan pertama menulis sejarah. Bumi masih liar. Masih muda. Masih panas oleh sisa-sisa magma yang bergerak di perutnya. Dan di sudut dunia itu, yang kelak menjadi bagian dari Nusantara, Allah menyimpan sebuah keheningan panjang. Keheningan yang tidak kosong, melainkan penuh dengan detail yang halus. Tiupan angin yang belum pernah menyentuh gedung, suara sungai yang belum pernah dibendung, pepohonan tinggi yang belum pernah ditebang. Keheningan itu tidak dibuat untuk manusia. Justru manusia yang kelak belajar hidup di dalamnya. Lanskap Jawa puluhan ribu tahun lalu. Bayangkan Pulau Jawa tanpa kota, tanpa jalan, tanpa sawah. Yang ada hanyalah hutan purba yang tak terputus, membentang dari pegunungan tinggi hingga pantai yang terbentuk oleh erosi dan letusan gunung. Di sana, pepohonan menjulang seperti pilar-pilar dunia. Beberapa mencapai puluhan meter, dengan batang yang lebar dan gelap. Daun-daunnya menyerap cahaya matahari sehingga di bawahnya hanya ada bayangan lembut. Tanahnya tebal oleh lapisan humus, tercipta dari daun yang membusuk selama ribuan tahun. Setiap langkah di atas tanah itu terasa seperti menyentuh sejarah, karena setiap lapisan tanah adalah waktu yang membeku. Sungai-sungai besar mengalir lambat di antara tebing-tebing batu yang dibentuk erosi. Airnya jernih, mengalir tanpa suara berlebihan. Kadang melebar menjadi rawa. Kadang menyempit, memotong batuan vulkanik yang hitam. Udara penuh kelembapan, bau tanah basah, dan aroma dedaunan. Setiap pagi kabut turun seperti tirai tipis yang melapisi permukaan bumi. Kabut itu bergerak pelan, menyentuh permukaan daun dan hilang saat matahari mulai naik. Jika kamu berjalan di sana, tubuhmu akan merasakan dingin yang alami, namun tidak menusuk. Dingin yang bukan berasal dari AC atau angin buatan, melainkan dingin yang lahir dari keseimbangan suhu bumi. Burung-burung raksasa terbang dengan sayap lebar. Suara mereka berat, bergema di antara pepohonan. Di bawahnya, kawanan stegodon berjalan dengan langkah berat, meninggalkan jejak besar yang akan bertahan selama berhari-hari sebelum ditelan tanah. Tidak ada jalan. Tidak ada rute. Yang ada hanya jalur hewan yang terbentuk oleh insting mereka mencari air dan makanan. Disinilah manusia purba Jawa hidup. Di dunia yang begitu besar dan diam, sehingga kehadiran mereka hampir tidak berarti apa-apa. Manusia purba, bukan pahlawan, hanya bagian dari alam. Ribuan tahun sebelum manusia modern menuliskan catatan, manusia purba Jawa hidup dalam kelompok kecil. Mereka bukan penguasa alam. Bukan pemburu terpintar di dunia. Bukan spesies yang dominan. Mereka hanya sekelompok kecil makhluk yang mencoba bertahan, dengan tubuh yang kuat, alat yang sederhana, dan kemampuan mengamati yang tajam. Di antara kelompok itu, ada seorang pengembara sunyi, bukan dalam arti manusia modern yang sedang melamun atau ingin menyendiri, tetapi manusia purba yang harus berjalan jauh untuk kepentingan kelompoknya. Tidak ada nama baginya. Tidak ada gelar. Tidak ada kisah heroik. Ia bukan pemimpin. Ia bukan tetua. Ia bukan pembuat alat. Ia hanyalah sosok yang terbiasa berjalan, membaca arah angin, mengamati awan, dan memahami tanda-tanda di tanah. Jika kelompoknya membutuhkan tempat baru, ia maju. Jika sungai meluap dan mereka harus mencari dataran lain, ia yang dikirim. Jika makanan mulai menipis, ia yang pergi memeriksa jalur lama. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada penghargaan. Perannya tidak lahir dari ambisi, tetapi dari naluri alam.
Hari-hari awal pengembaraan. Bayangkan pagi ketika ia mulai perjalanan. Matahari belum tinggi. Udara masih lembab. Kabut menggantung di antara batang-batang pohon raksasa. Ia berjalan dengan langkah yang mantap, membawa alat batu kecil yang digenggam. Tidak ada tas. Tidak ada persediaan. Hanya naluri dan pengalaman. Kakinya menyentuh tanah dingin, lunak oleh embun. Setiap langkah menimbulkan suara yang nyaris tak terdengar. Suara yang hanya bisa dikenali oleh hewan-hewan yang sudah terbiasa dengan ritme alam. Ia tidak terburu-buru. Ia berjalan seolah tidak peduli kapan sampai, atau bagaimana medan di depan. Waktu baginya bukan musuh. Waktu hanyalah ruang kosong yang bisa diisi dengan langkah-langkah perlahan. Sesekali ia berhenti. Mengendus udara. Mengamati gerakan dedaunan. Mendengarkan perubahan suara hutan. Jika angin membawa aroma predator, ia mengubah arah. Jika burung-burung tiba-tiba terbang bersama, ia tahu ada bahaya yang mendekat. Jika semut berjalan dalam garis yang kacau, hujan akan turun. Ia membaca alam seperti manusia modern membaca peta. Dengan ketenangan. Tanpa emosi. Sungai purba dan irama air. Siang mendekat. Cahaya matahari mulai menembus celah daun, menciptakan pola-pola titik cahaya di tanah. Di kejauhan, suara air terdengar. Sungai purba. Lebar, jernih, dan tidak pernah tersentuh alat manusia. Ia mendekati sungai itu. Melihat permukaan air yang memantulkan bayangan pepohonan tinggi. Ia berjongkok, memasukkan tangannya ke dalam air yang dingin, lalu meminum sedikit. Ia tahu sungai adalah jalur utama. Bukan jalur untuk memancing atau mandi, itu kebiasaan jauh setelah manusia modern datang. Bagi manusia purba, sungai adalah sumber makanan, penanda arah, tempat aman, sekaligus peringatan bahaya. Dengan mengikuti sungai, ia bisa memahami arah migrasi hewan, menemukan batu tertentu untuk membuat alat, atau menemukan tempat tinggi yang bisa dijadikan tempat tinggal kelompoknya. Ia berjalan menyusuri tepi sungai. Sesekali melompati batu besar. Sesekali menyibak dedaunan. Ritme perjalanannya lambat. Stabil. Nyaris seperti meditasi alami. Angin bertiup dari arah hulu. Membawa aroma tanah yang berubah. Aroma itu bukan dari hewan atau tumbuhan. Aroma itu adalah tanda musim. Ia mengerti. Musim hujan akan datang. Maka ia harus menemukan dataran tinggi, tempat kelompoknya tidak akan terjebak banjir. Perjalanannya belum selesai. Senja di dunia yang masih murni. Saat matahari mulai turun, warna langit berubah. Dari biru muda menjadi keemasan, kemudian oranye lembut yang memantul di permukaan sungai. Ia berhenti di bawah pohon besar. Bukan untuk beristirahat karena kelelahan, tetapi karena alam memberi tanda bahwa hari akan berakhir. Ia mengumpulkan ranting kecil. Mengetuk batu satu dengan yang lain. Api kecil muncul, tidak besar, tidak dramatis. Hanya titik cahaya yang cukup untuk menghangatkan tangan. Suara malam mulai muncul. Suara serangga. Suara burung yang kembali ke sarang. Suara dedaunan yang tertiup angin malam. Suara gemericik sungai yang semakin pelan. Ia duduk diam. Tidak berpikir panjang. Tidak merenung. Tidak berimajinasi. Kesadaran manusia purba sederhana, namun tidak dangkal. Ia ada sepenuhnya di tempat itu, tanpa gangguan apapun. Langit perlahan gelap. Bintang-bintang muncul satu persatu. Tidak ada nama untuk mereka, tetapi pola mereka ia kenali. Ia berbaring di tanah. Menghadap langit. Mengikuti ritme napas bumi. Di tengah hutan liar, di antara hewan besar dan alam yang tak terduga, ia tertidur dengan tenang. Tidurnya bukan pelarian. Bukan hiburan.
melainkan bagian dari siklus hidup yang sudah dijalani manusia ribuan tahun sebelum sejarah tercatat. Pagi baru di dunia tanpa nama. Ketika cahaya pertama muncul di balik pepohonan besar, pengembara itu membuka mata perlahan. Tidak ada alarm. Tidak ada kewajiban tertentu. Hanya siklus alam yang memberi tanda bahwa hari baru dimulai. Kabut masih menggantung rendah, menyelimuti akar-akar pohon seperti selimut tipis. Udara pagi terasa segar dan sedikit dingin. Aroma tanah basah dari hujan semalam terasa kuat dan menenangkan. Ia bangkit tanpa tergesa-gesa. Menyentuh tanah dengan kedua telapak tangannya seakan berterima kasih karena telah memberinya tempat tidur malam itu. Manusia purba tidak memiliki agama atau doa seperti manusia modern. Tetapi mereka punya bentuk penghormatan yang tidak terucap. Kesadaran bahwa mereka bergantung sepenuhnya pada alam. Ia memadamkan sisa api kecil yang hampir mati. Abu yang tersisa ia ratakan agar tanah bisa menyerapnya kembali. Tidak meninggalkan jejak mencolok. Tidak merusak. Kemudian ia mulai berjalan lagi. Langkahnya tidak berubah. Tetap perlahan. Tetap stabil. Seakan tubuhnya sudah disetel oleh alam untuk bergerak sesuai irama dunia purba itu. Hutan yang tak pernah diam. Saat matahari perlahan naik, hutan purba mulai menunjukkan kehidupannya. Burung-burung raksasa membuka sayap dan terbang rendah, membuat angin kecil menyapu dedaunan. Kawanan rusa kecil keluar dari balik semak untuk mencari makanan. Suara ranting patah dari kejauhan memberi tanda bahwa makhluk besar sedang bergerak, mungkin stegodon atau kerbau hutan purba. Hutan era praksara bukan tempat yang sunyi. Namun semua suara itu membentuk keheningan yang berbeda. Keheningan yang terdiri dari keseimbangan, bukan dari ketiadaan. Pengembara itu mengenali suara-suara itu seperti manusia modern mengenali suara kendaraan. Ia tahu mana suara aman, mana suara berbahaya, mana suara yang menandakan perubahan. Ia berbelok sedikit ke arah jalur sempit yang dibuat oleh hewan besar. Jejak-jejak basah di tanah menunjukkan arah migrasi kawanan. Mengikuti jalur hewan selalu lebih aman daripada melintasi tebalnya hutan tanpa arah. Hewan besar biasanya memilih rute yang menghindari rawa berbahaya, jurang, atau tebing rapuh. Dan ia mengikuti jalur itu tanpa ragu. Jejak-jejak waktu di tanah Jawa. Tanah yang ia lewati bercerita tanpa kata. Ada sisa-sisa tapak stegodon yang sudah mengering. Ada bekas goresan di pohon yang dibuat hewan tanduk panjang. Ada patahan ranting yang menandakan area sering dilalui kawanan. Semua itu adalah peta. Bukan peta yang digambar manusia, tetapi peta yang dibuat oleh waktu dan kebiasaan makhluk lain. Ia berhenti di salah satu jejak besar. Menunduk. Menyentuh tanah dengan ujung jarinya. Jejak itu dalam. Tanah di sekitarnya masih lembab. Artinya kawanan itu melewati tempat itu semalam. Ia mengamati arah tekanan tanah. Sedikit miring ke utara. Kawanan itu menuju dataran yang lebih tinggi, pertanda mereka mencari area kering untuk menghadapi musim hujan yang sebentar lagi datang. Jika hewan-hewan pindah ke daerah tinggi, kelompok manusianya harus melakukan hal yang sama. Hewan besar selalu tahu duluan. Ia kembali berdiri. Melanjutkan perjalanan dengan langkah yang tenang. Tidak mengejar. Hanya mengikuti ritme alam. Sungai yang berubah menjadi rawa. Menjelang siang, suara sungai berubah. Lebih berat, lebih lambat. Tanda bahwa alirannya melebar dan melandai. Ia tiba di area yang lebih basah. Sungai yang tadi jernih kini mulai pecah menjadi beberapa alur kecil, menyebar seperti urat air di tanah. Semak-semak tumbuh rendah, dan tanah di beberapa tempat terasa lembek. Rawa purba ini bukan tempat berbahaya, tapi butuh kehati-hatian. Jika salah langkah, kaki bisa terperosok ke lumpur dalam. Jika tidak mampu keluar, itu akhir dari perjalanan. Ia mengukur tanah dengan tongkat pendek yang ia buat dari ranting keras. Setiap langkah ia pastikan aman. Jika tongkatnya tenggelam terlalu cepat, ia menghindari area itu. Waktu berjalan lambat.
Bukan karena ia lelah, tetapi karena rawa memaksa manusia untuk memperlambat segalanya. Di udara, aroma belerang samar tercium, tanda aktivitas vulkanik jauh di timur. Bumi Jawa saat itu masih sering berubah bentuk karena letusan gunung yang membangun dan merusak sekaligus. Rawa itu memantulkan langit. Pantulan langit yang tenang. Pantulan dunia yang belum diusik peradaban. Ia terus melangkah. Tanah tinggi dan tempat mengamati langit. Akhirnya tanah menjadi lebih kering. Rawa mulai tertinggal di belakang. Ia sampai di dataran yang lebih tinggi. Area terbuka dengan pohon yang lebih jarang. Kabut tipis mulai hilang. Langit terlihat jelas. Tempat ini aman untuk berhenti. Ia duduk di atas batu besar yang hangat oleh matahari. Mengamati cakrawala. Mengikuti arah angin. Membaca awan. Awan-awan menggumpal di selatan. Putih pekat, bergerak perlahan. Itu tanda pasti bahwa hujan besar sedang mendekat. Kelompoknya, yang tinggal beberapa hari perjalanan di belakang, harus segera dipindahkan ke dataran tinggi sebelum banjir dan tanah longsor datang. Ia menutup mata sebentar. Memerhatikan suara di sekitar. Tidak ada predator besar. Tidak ada tanda bahaya mendesak. Disinilah ia mengambil keputusan. Ia bangkit, mondar-mandir beberapa langkah, lalu menandai area dengan tumpukan batu kecil, penanda sederhana agar ia bisa menemukan lokasi itu lagi saat kembali. Tanda itu bukan simbol rumit, bukan pesan panjang, tetapi cukup berarti bagi kelompoknya yang tahu bahasa tanda alam. Setelah itu ia memulai perjalanan pulang. Perjalanan pulang yang lebih hening. Jika perjalanan pergi dipenuhi dengan rasa ingin tahu, perjalanan pulang lebih sunyi dan stabil. Tujuannya jelas, kembali ke kelompok sebelum malam tiba. Namun ia tidak tergesa-gesa. Manusia purba memahami satu hal penting yang sering dilupakan manusia modern. Kecepatan bukan hanya tentang tubuh, tetapi juga tentang keselamatan. Langkah cepat bisa membuat seseorang tidak melihat tanda bahaya kecil. Bisa membuatnya kehabisan tenaga di waktu yang salah. Bisa membuatnya kehilangan fokus. Jadi ia berjalan seperti sebelumnya. Tenang. Ritmis. Seolah seluruh dunia bergerak bersamanya. Sungai kembali ia temui. Kali ini ia mengikuti arus turun. Airnya kini agak keruh, mungkin akibat hujan di daerah lain. Ia beristirahat sebentar di tepi sungai. Membasuh wajah. Membiarkan angin membawa rasa lelahnya. Perlahan, suara burung dari kejauhan berubah. Dari ceria menjadi lebih waspada. Pertanda sore mulai datang. Senja dan kembalinya ke kawanan. Saat matahari mulai turun ke balik bukit, ia akhirnya tiba di area tempat kelompoknya tinggal sementara. Kelompok itu kecil. 10-15 orang, anak-anak, dewasa, dan beberapa lansia. Mereka hidup sederhana, mengandalkan ritme alam dan pengetahuan yang diwariskan lewat contoh, bukan bahasa yang kompleks. Saat ia muncul di antara pepohonan, beberapa anggota kelompok memperhatikannya. Tidak ada sorakan sambutan. Tidak ada kehebohan. Hanya anggukan kecil. Lingkungan prasejarah tidak mengenal ekspresi berlebihan. Semuanya hemat energi. Ia memberi isyarat sederhana. Menyentuh tanah dengan tangan, lalu menunjuk ke arah dataran tinggi yang tadi ia temukan. Mereka mengerti. Malam itu, kelompok bersiap perlahan. Mengumpulkan buah-buahan liar. Mengemas alat batu. Mengambil kulit kayu kering untuk bahan api. Tidak ada pembicaraan panjang. Tidak ada rancangan rumit. Hanya kesepakatan diam. Kesadaran sederhana bahwa dunia selalu berubah, dan mereka harus bergerak mengikuti ritmenya. Malam di perkemahan sementara. Malam turun perlahan. Api kecil menyala di tengah kelompok. Cahayanya lembut, memantulkan wajah-wajah manusia purba yang lelah tetapi tenang. Anak-anak tertidur lebih dulu. Orang dewasa duduk berdekatan,
menjaga api sambil mendengarkan suara hutan malam. Pengembara itu duduk sedikit jauh. Matanya menatap langit. Bintang-bintang muncul dalam pola yang ia kenal sejak kecil. Ia tidak tahu nama bintang. Tidak tahu konsep galaksi atau jarak cahaya. Namun ia tahu bagaimana bintang memberi arah. Bagaimana mereka memberi tanda musim. Bagaimana mereka menjadi bagian dari alur hidup yang tidak pernah ia pertanyakan. Dan di malam yang tenang itu, dengan angin lembut menyentuh kulitnya, ia merasa dunia cukup apa adanya. Tidak ada ambisi. Tidak ada beban mental. Tidak ada keraguan panjang. Hanya keberadaan yang selaras dengan alam. Keberadaan yang sederhana, tetapi penuh makna. Ia menutup mata perlahan. Dan malam itu, hutan purba kembali memeluknya dengan keheningannya. Jejak di tanah yang tak bernama. Suasana malam kembali turun di dataran tinggi Jawa Purba. Kabut menggantung rendah, menyelimuti rerumputan ilalang yang basah oleh embun. Di tepi sebuah sungai yang mengalir perlahan, sang pengembara sunyi berdiri dalam diam. Ia melihat ke permukaan air yang jernih. Tidak ada nama untuk sungai itu. Zaman ini belum punya bahasa, belum punya cerita, belum punya sejarah tertulis. Namun alam sudah mencatat setiap langkah makhluk yang melintasinya. Di kejernihan air, ia melihat bayangan dirinya. Dahi menonjol, tulang pipi kuat, rahang besar. Seorang manusia purba Jawa yang hanya memahami dunia lewat insting, bau, dan perubahan suara angin. Di belakangnya, kawan-kawan kelompoknya sedang beristirahat. Tidak ada api malam itu, hujan sore tadi membuat kayu terlalu basah. Mereka hanya berkerumun, saling menyender untuk mendapatkan hangat tubuh. Pengembara itu berjalan perlahan menyusuri tepi sungai. Ia menyentuh tanah yang lembek, meraba jejak-jejak kaki besar milik hewan purba yang lewat sebelum senja. Guratan cakar, pijakan berat, dan aroma samar pada lumpur memberi petunjuk bahwa kawanan banteng purba baru saja menyeberang. Baginya, membaca tanah adalah seperti membaca buku, satu-satunya buku yang tersedia di dunia ini. Angin dari arah timur membawa bau baru. Daun-daun bergerak lebih cepat. Sang pengembara mendongak, menajamkan telinganya. Langkah berat dari balik pepohonan. 1, 2, berhenti, lalu bergerak lagi dalam pola ritmis yang lambat. Bukan predator. Terlalu berat. Terlalu tenang. Seekor gajah purba, besar, berlumur lumpur, matanya tenang, muncul dari balik semak. Ia tidak melihat manusia sebagai ancaman. Ia hanya lewat, mengikuti jalur nenek moyangnya, ribuan tahun sebelum manusia memberi nama apapun. Pengembara itu menatap raksasa lembut itu melintas. Ada sesuatu yang tumbuh dalam dirinya. Sebuah kesadaran samar bahwa ia adalah bagian kecil dari dunia yang jauh lebih besar daripada dirinya. Ia kembali ke kelompoknya. Malam semakin gelap, dan suara serangga mengisi hening. Ia duduk, memandang langit. Belum ada bahasa untuk menyebut bintang, tapi kehadiran titik-titik cahaya itu sudah menggerakkan rasa ingin tahu di benaknya. Sebentar lagi fajar akan datang. Dan kelompok kecil manusia purba itu akan kembali berjalan, mengikuti sungai, mencari buah, mengamati jejak, bertahan hidup di dunia yang masih liar, luas, dan tanpa nama. Mereka tidak tahu bahwa suatu hari, puluhan ribu tahun kemudian, manusia akan melihat jejak mereka sebagai awal dari sebuah sejarah besar. Sejarah Nusantara. Hutan yang menyimpan ingatan. Hutan Jawa Purba perlahan terbangun ketika matahari pertama muncul dari balik bukit. Kabut bergerak pelan, seperti tirai tipis yang tersingkap oleh cahaya pagi. Udara masih dingin, lembab, dan beraroma tanah basah. Pengembara itu berdiri paling awal. Ia selalu begitu, bukan karena ia pemimpin, tapi karena tubuhnya terbiasa membaca dunia bahkan sebelum langit berubah warna. Kelompok kecil manusia purba itu mulai bergerak. Mereka tidak punya tujuan besar, hanya siklus sederhana. Mencari buah, akar, air, dan tempat aman untuk bermalam.
Namun tiap langkah membawa mereka masuk semakin dalam ke jantung hutan yang belum pernah mereka jamah. Di bawah pohon-pohon raksasa yang menjulang ratusan tahun, suara kehidupan berlapis-lapis. Kicau burung purba, gemerisik daun, dan sesekali teriakan jauh dari primata lain yang menandai wilayahnya. Pengembara itu berhenti. Di batang sebuah pohon kayu raksasa, ia menemukan goresan-goresan kasar. Bukan bekas cakar hewan. Ini tanda. Bukan bahasa, bukan simbol seperti yang akan muncul ribuan tahun kemudian, tapi sebuah pola yang hanya bisa dibuat oleh tangan. Ia menyentuhnya. Bekas itu tua. Mungkin berasal dari kelompok lain yang lewat generasi sebelumnya. Atau bahkan dari tangan manusia yang tidak pernah ia temui. Untuk pertama kalinya hari itu, ia merasakan sesuatu yang mirip dengan kesadaran bahwa ia tidak benar-benar sendirian di dunia yang luas ini. Mereka melanjutkan perjalanan. Matahari menembus sela dedaunan, menari di kulit mereka. Setiap cahaya yang jatuh di wajah pengembara itu seperti membuka kilatan ingatan. Tentang sungai yang mereka tinggalkan semalam. Tentang dataran tempat mereka pernah berlari dari predator. Tentang musim hujan yang hampir tiba. Hutan ini seperti menyimpan segala jejak, bukan dalam bentuk kata, tapi dalam bau, suara, dan rasa. Ketika siang mulai meninggi, mereka tiba di sebuah celah hutan. Di sana, hamparan padang rumput terbentang, dihiasi bunga liar yang bergerak lembut tertiup angin. Kelompok itu berhenti untuk makan. Tangan-tangan besar mereka meraih buah hutan yang jatuh dari pohon, mengunyah perlahan, menikmati rasa manis sederhana yang menjadi kemewahan di zaman ini. Pengembara itu menatap jauh ke arah bukit. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di balik sana. Tidak ada rencana. Tidak ada masa depan yang dipikirkan. Hanya insting berjalan, mengikuti alam, mengikuti rasa lapar dan rasa ingin tahu yang samar. Dan tanpa mereka sadari, perjalanan kecil mereka akan menjadi bagian dari kisah panjang tentang manusia, alam, dan Nusantara ribuan tahun sebelum nama itu ada. Senja terakhir di zaman tanpa nama. Senja turun perlahan di sebuah dataran batu yang terbuka, jauh dari hutan lebat yang mereka tinggalkan pagi tadi. Cahaya matahari berubah keemasan, membasuh tubuh para pengembara itu dengan hangat yang lembut, sebelum malam kembali menguasai bumi. Di sisi timur, terlihat lembah yang dipenuhi kabut tipis. Di kejauhan, sungai besar mengalir tenang, memantulkan warna lembayung yang lembut. Inilah saat terhening dari hari itu, ketika alam berhenti sebentar sebelum masuk ke gelap malam. Kelompok itu duduk melingkar. Tidak ada api, hanya batu hangat yang menyimpan panas matahari. Mereka makan sisa buah, daun, dan akar yang mereka kumpulkan sepanjang hari. Pengembara itu mengangkat wajahnya, menatap langit yang perlahan ditaburi titik-titik cahaya. Ia tidak tahu nama bintang, tidak tahu arah utara atau selatan. Tapi ia bisa merasakan pola. Bahwa dunia ini bergerak dalam ritme yang tak pernah berubah. Bahwa malam dan siang saling menggantikan. Bahwa musim akan datang lagi seperti sebelumnya. Ia duduk lebih dekat ke tepi tebing kecil itu. Angin malam menyentuh kulitnya, membawa aroma dedaunan basah dan tanah yang dingin. Ia mendengar suara lembut dari kejauhan. Teriakan burung malam, dengung serangga, dan gerakan samar binatang yang mulai keluar dari persembunyian. Dari tempat itu, ia bisa melihat jejak perjalanan mereka hari ini. Alur kecil yang terbentuk dari pijakan kaki mereka. Rumput yang terinjak. Daun-daun yang tersibak. Jejak itu akan hilang dalam beberapa hari. Angin, hujan, dan waktu akan menghapusnya. Tapi malam itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah kehadiran halus, bukan dari hewan, bukan dari angin, tapi dari dunia itu sendiri. Seperti alam sedang menatap balik. Mengingat langkah-langkah kecil yang mereka buat. Mengambilnya sebagai bagian dari ingatan bumi yang luas. Ia menutup matanya. Dalam gelap di balik kelopak mata, ia merasakan dunia ini bukan sebagai tempat yang keras, tetapi sebagai rumah purba yang sudah ada jauh sebelum dirinya lahir. Di masa depan yang tidak akan pernah ia lihat, manusia akan datang dan pergi,
Kerajaan akan muncul dan runtuh, pulau-pulau akan diberi nama, sejarah akan ditulis, dan kisah Nusantara akan berkembang menjadi sesuatu yang besar. Tapi semuanya berakar dari masa ini. Dari manusia-manusia sunyi yang berjalan tanpa bahasa, tanpa sejarah, tanpa nama, namun tetap meninggalkan jejak mereka pada alam. Di dataran batu itu, sang pengembara akhirnya berbaring. Ia menarik napas dalam, merasakan hangat terakhir dari batu di bawah tubuhnya. Langit semakin gelap. Angin semakin pelan. Alam menjadi hening. Dan di tengah hening itu, dunia purba Jawa ribuan tahun lalu bergetar lembut. Bukan oleh suara, tetapi oleh keberadaan makhluk-makhluk pertama yang suatu hari akan menjadi leluhur manusia Nusantara. Malam itu pun menutup hari. Dan sejarah yang belum ditulis itu kembali bergerak dalam diam.